Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melanjutkan kuliah Fisika Dasar dengan pokok bahasan dinamika rotasi dan aplikasi konsep gerak rotasi. Istilah dinamika rotasi ini sebenarnya sudah tidak asing lagi bagi kalian, karena pada saat SMA udah belajar juga tentang konsep gerak rotasi. Nah, tinggal kita memantapkan lagi pada kali ini ya, pada perkuliahan kali ini. Sebagai ilustrasi sederhana, dua ekor serangga sedang bertengger di sebuah dahan, ini dahannya. Kemudian ternyata dahan itu bergerak seperti ini, maka kedua serangga itu berpindah pada jarak D. D1 untuk serangga pertama, D2 untuk serangga kedua. Jadi jika gerak tersebut diasumsikan sebagai gerak yang ini ya, lintasannya melengkung, maka posisi perpindahannya itu diungkapkan sebagai sudut. Nah, θ1 untuk serangga 1, θ2 untuk serangga 2. Nah, jadi sudut itu dari yang dibentuk dari jarak perpindahannya terhadap pusat lintasan melengkungnya ini. Nah, di sini untuk memahami konsep tentang gerak rotasi gampang saja, tinggal menganalogikan besaran-besaran pada gerak translasi, yaitu besaran linear, dengan gerak rotasi, yaitu besaran sudut. Jadi kalau misalkan pada gerak translasi jarak itu disimbolkan D, maka yang bertindak sebagai jarak pada gerak rotasi adalah sudut, disimbolkan θ. Begitu pula dengan kecepatan, jika pada gerak translasi kecepatan itu disimbolkan V, maka gerak rotasi kecepatannya disimbolkan sebagai omega. Lanjut. Pada gerak translasi percepatan benda itu disimbolkan A, maka pada gerak rotasi percepatan sudutnya disimbolkan sebagai alfa. Massa disimbolkan sebagai M. Kemudian pada saat benda bermassa tersebut bergerak berotasi, maka analogi dengan momen inersia, di mana sebanding dengan M kali R kuadrat ya. M ini adalah massanya dan R kuadrat adalah jari-jari terhadap atau jarak terhadap sumbu putar ya. Jadi sudah ada besaran massa, itu tak lain adalah resistansi terhadap perubahan gerak linear. Kemudian pada gerak rotasi, momen inersia itu tak lain merupakan rotasi terhadap resistansi terhadap perubahan gerak rotasi. Nah, jika diasumsikan sebuah benda bermassa M dengan panjang lengan momen ini, maka momen inersia itu sama dengan massa dikali momen kurang lengan kuadrat ya. Ya, ini mengacu acuannya pada sumbu putar ya. Nah, misalkan ini dua buah benda M bermassa M sama besar, pada jarak ada ininya, jaraknya ini. Kemudian dianggap bahwa di sini tanda silang ini adalah sumbu putarnya, ini arah berputarnya di sini. Maka momen inersianya itu sebanding dengan massa kali R kuadrat, di mana R itu tak lain adalah jarak dari sumbu rotasi. Jadi ini sebagai sumbu rotasinya. Misalkan seseorang ingin berolahraga ya dengan menggunakan beban ini, mengangkat beban nih, dua ini nih sama besar, massanya M. Kemudian dia akan mudah mengangkatnya jika momennya kecil. Bagaimana cara membuat momennya kecil? Dengan memperpendek jarak dari sumbu rotasi. Jadi misalnya tangan ini memegang di sini, maka sumbu rotasinya di sini. Selanjutnya, jika ingin mempersulit diri nih ya, kalau ini mempermudah diri, ini untuk mempersulit diri ya, dibikin besar momennya.
dengan mengubah jarak dari sumbu lebih jauh ya, jadi masanya lebih jauh dari sumbunya, maka otomatis menghasilkan momen yang besar. Momen yang besar itu membuat kita memerlukan gaya yang besar, otot yang lebih kuat untuk mengangkat beban tersebut. Ya, itu berangkat dari persamaan ini ya, bahwa momen inersia itu sebanding dengan massa dikali jarak ya. Jadi saat R-nya itu kecil karena dia sebanding, maka I-nya itu menjadi besar. Saat R-nya itu kecil, oh tidak ya, sebanding ya, berarti ini juga kecil, ini juga kecil. Jadi pada saat R-nya besar, maka momennya juga menjadi besar. Jadi saat mau mempersulit diri, gampang aja, tinggal memperbesar momennya untuk mengangkat beban yang lebih sulit diangkat ini ya. Oke, sudah berapa besaran yang kita ketahui? Setelah massa, apalagi kira-kira pada gerak translasi, yaitu gaya, di mana gaya sebanding dengan massa kali percepatan. Kemudian dalam gerak rotasi disimbolkan torka, tau, atau ada juga buku yang menuliskan torsi, di mana dia sebanding dengan momen dikali percepatan sudut. Ya kan, namanya analogi. Kalau massanya M, berarti di sini I. Kalau percepatannya A, ya A, berarti di sini adalah alfa. Torka itu sebanding dengan gaya dikali momen dikurang lengan. Nah, gaya yang sama bisa saja dengan torsi yang lebih besar. Jadi bergantung R-nya ya, panjang lengannya. Contoh lain untuk gaya yang sama, jadi F-nya ke bawah sama, walaupun lengan beban anak laki-laki lebih besar ya, bisa dilihat jaraknya lebih besar, akan tetapi bobotnya menghasilkan torsi yang besar. Jadi sudah berapa nih? Jarak, kecepatan, percepatan, massa, gaya, kemudian lanjut momentum. Jadi pada pertemuan lalu kita telah belajar tentang momentum. Momentum itu sebanding dengan massa dikali kecepatan benda. Nah, apabila dianalogikan dengan gerak rotasi, maka momentum sudut itu disimbolkan dengan L yang sebanding dengan momen dikali kecepatan sudut ya, kecepatan frekuensinya. Lanjut tentang gerak menggelinding. Ini fenomena gerak rotasi juga ya, gerak menggelinding pada roda mobil. Jadi mobil itu bannya bisa mengalami slip ya, tergelincir ya, misalnya itu jika gaya geseknya ya, ban terhadap permukaan ini, di permukaannya licin misalnya, maka ini juga menimbulkan kerugian. Jadi bisa membuat keadaan mobil seperti ditunjukkan pada gambar. Nah, untuk itu bagi kalian kalau sedang berkendara kemudian ada tanda ini, berarti itu memberikan informasi kepada kita bahwa kita harus berhati-hati karena jalanan bisa membuat roda mobil kita tergelincir atau terslip ya. Fenomena gerak menggelinding juga pada roda Formula One. Jadi kalian yang suka nonton roda Formula One, jadi jaraknya itu ini ya, dari pusat sumbu putarnya ini, kemudian dia mengalami gaya gesek sebesar Fs, kemudian mengalami percepatan sudut sebesar alfa. Jadi karena adanya gaya gesekan antara roda dengan jalan, jadi itulah yang menyebabkan terjadinya perputaran roda. Nah, sebagai contoh, ada sebuah bola bermassa M dengan jari-jari R ya, berada pada posisi seperti ditunjukkan pada gambar dengan ketinggian H. Ini bergerak menggelinding turun menuruni tanjakan.
Jadi gerak yang dialaminya adalah di samping dia bergerak translasi dengan kecepatan V, dia juga berputar-putar, bergerak rotasi dengan kecepatan omega. Maka untuk mendeskripsikan sistem ini ada besaran apa saja yang kita tinjau. Yang pertama adalah energi potensial gravitasi, yaitu M kali G kali H, karena benda ini memiliki ketinggian sebesar H. Energi kinetik translasi, karena benda ini bergerak lurus ke bawah dengan rumus 1/2 mv kuadrat. Energi kinetik rotasi yang disimbolkan Kr 1/2 I omega kuadrat. Maka energi total sistem adalah energi kinetik translasi ditambah energi potensial ditambah energi kinetik rotasi. Contoh, sebuah bola menggelinding, ya, sebuah bola bermasa M ini ya misalnya, dan jari-jari R dimulai dari diam pada ketinggian H dan menggelinding ke bawah dengan kemiringan 30 derajat. Ya, ini 30 derajat, tingginya adalah H itu 2 meter. Berapakah kecepatan linear? Yaitu adalah V ya, kecepatan linear bola saat menggelinding di lereng. Jadi kita asumsikan bahwa bola menggelinding tanpa terpeleset ya. Jadi berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Sebelum menggelinding dan sesudah menggelinding adalah sama. 1/2 mv kuadrat energi kinetiknya, mgy energi potensialnya, 1/2 I omega kuadrat adalah energi gerak rotasinya. Kemudian setelah menggelinding, ini 1/2 mv kuadrat, 1/2 mgy kuadrat, 1/2 I omega f kuadrat. Nah, kita masukkan nilai-nilainya. Tadi dikatakan posisi diam, berarti kecepatannya mula-mulanya adalah 0. Ya, 0 dikali apapun hasilnya 0. Kemudian energi potensialnya adalah mgh. Masukkan m-nya. Gh ada ya. Kemudian ditambah 1/2 I omega 1 kuadrat. Namanya diam, kecepatan sudutnya juga tentu saja 0. Tidak ada kecepatan, maka ini sini juga 0. Sama dengan 1/2 mv kuadrat mf kuadrat mvf kuadrat tambah 0 ya. Karena di bola ini saat mencapai di sini ketinggiannya dianggap 0 ya, karena dia tepat di lantai misalkan, maka ketinggiannya sama dengan 0. Tambah 1/2 I omega f kuadrat ya, 1/2 I omega f kuadrat karena dia juga bergerak berputar-putar menurun ya, berotasi. Maka I sama dengan 2/5 mr kuadrat. Jadi dari mana 2/5-nya? Nah, jadi kita gabungin untuk mendapatkan I sama dengan 2/5 mr kuadrat. Maka mgh sama dengan 1/2 mvf kuadrat tambah 1/2 kali 2/5 mr kuadrat. Oh, jadi ini momen inersia sama dengan 2/5 mr kuadrat untuk bola ya. Jadi rumus momen inersianya. Kemudian maka mgh-nya ya, ini mgh-nya sama dengan 1/2 mv kuadrat, ini pindahkan ke sini, tambah 1/2, ini 1/2, kemudian mr kuadrat, ini kan I-nya ya. Nah, I-nya itu adalah mr 2/5 mr kuadrat ya, kemudian omeganya adalah V kuadrat per R kuadrat ya. Jadi V itu sama dengan omega kali R. Maka omega itu sama dengan V per R. Saat omega kuadrat dikuadratkan misalnya ini, berarti tentu saja menjadi omega kuadrat sama dengan V kuadrat per R kuadrat.
Ya, maka ditulis ini ya, sama dengan 1/2 mvf kuadrat tambah 1/5 mvf kuadrat. Nah, ini duanya tewas ya, makanya tinggal 1/5. Maka Vf sama dengan 10/7 ya, kalau dari sini ya. Kalau M GH /2 V F kuadrat tambah 1/5 ya, 1/5 VF kuadrat ini dikali dengan, keluarkan VF nya ya, VF kuadrat, ada M nya, bukan F situ, M ya. Jadi di sini tuh yang kita keluarkan M nya dulu. Oke, M nya ya. Nah, M dengan di sini tewas. Nah, tinggal G kali H. G kali H sama dengan kita keluarkan, berarti di sini 1/2 tambah 1/5, keluarkan VF kuadrat ya. Ini sama dengan 7/10 ya, 7/10 VF kuadrat. Nah, maka ini bisa dituliskan bahwa VF itu sama dengan 10/7 kali G kali H akar atau pangkat 1/2. Maka dapat persamaan ini. Oke, gampang ya. Nah, kita lanjut ke berikutnya ya. Misalkan jari-jari roda adalah R dan gaya gesekan statik antara roda dengan jalan adalah Fs. Besarnya momen gaya bekerja pada salah satu roda adalah tau sama dengan Fs kali R. Jadi sebanding dengan gaya gesek dikali dengan jari-jari roda tersebut. Kemudian misalkan momen inersia roda terhadap pusat massa adalah IPM, maka percepatan sudut rotasi roda terhadap pusat massa adalah alfa sama dengan tau per IPM. Kalau tau itu adalah ini ya, tau adalah ini, maka kita substitusi ke sini bahwa tau sama dengan Fs kali R. Untuk gaya gesek statik berlaku hubungan Fs kurang atau sama dengan mu S kali N. Jadi Fs gaya gesek statis kurang atau sama dengan koefisien gesek statik dikali gaya normal dengan mu S ya. Ini gaya gesek statis. Substitusi hubungan ketidaksamaan ini ke dalam persamaan di atas ya. Jadi persamaan ini disubstitusi ke persamaan alfa. Maka alfa kurang atau sama dengan mu S kali N, ya kan? Mu S kali N kali dengan R per IPM. Ya, persamaan ini tuh menyatakan bahwa percepatan rotasi roda agar tetap tidak selip memiliki batas maksimum. Nilai terbesar percepatan rotasi
bisa dimiliki roda agar tidak selip adalah alfa maksimum sama dengan mu S kali N kali R per IPM. Jadi maksimum percepatan yang dialami sebanding dengan koefisien gesek statis dikali gaya normal kali jari-jari per momen inersia dari momen inersianya ya. Jadi dari pusat massa. Percepatan translasi maksimum itu A maksimum sama dengan A maksimum dikali R. Nah, kondisi terjadinya slip dan tidak slip dapat diringkas ya, bahwa roda tidak mengalami slip atau menggelinding murni dengan syarat A kurang atau sama dengan A maksimum. Percepatan sudut dan percepatan translasi memenuhi A sama dengan alfa kali R. Roda mengalami slip jika A lebih besar atau sama dengan A maksimum. Percepatan sudut dan percepatan translasi memenuhi ketidaksamaan bahwa alfa A tidak lebih besar atau lebih besar dari alfa dikali R. Nah, contoh gerak menggelinding, dan ini adalah tugas kalian hari ini, dikerjakan hari ini, dikumpulkan di akhir perkuliahan. Dicatat ya. Nah, kita perhatikan konsep torsi dan inersia rotasi. Jadi perhatikan gambar ilustrasi animasi sederhana terkait dengan konsep torka. Jadi perhatikan warna bahwa torka itu ya ini ya. Torka itu arah ini pada sumbu putar di sini dia. Oke, ini arah ininya. R-nya itu dari sini ke sini adalah jarak dari sumbu putar ke benda bermassa M ini. Kemudian F-nya itu adalah gayanya, perhatikan gayanya ya, dia sebanding juga dengan momentum P. Maka ini momentum sudutnya ya, momentum sudutnya yang mana ya, sebenarnya ini ya, momentum sudutnya ini yang hijau muda, ke bawah, ke atas. Oke. Jadi torsi itu adalah besaran yang mengukur kemampuan suatu gaya untuk memutar objek ya di sekitar sumbu tertentu. Nama di sini dalam ini sumbunya adalah di sini ya. Momen gaya yang bekerja pada sebuah benda sama dengan laju perubahan momentum sudut benda jika disimbolkan bahwa tau itu sebanding dengan delta L per delta T. Hubungan antara momentum sudut dan momentum linear dapat ditunjukkan sebagai berikut. Nah, DDR jari-jari kali momentum linear sama dengan DR dt. Jadi ini jika ini persamaan diferensial ya. Jadi kalau dipecah sebagai berikut, maka kita diferensialkan terhadap P dulu ya. Terhadap R dulu ya, makanya DR dt dikali P. Kemudian R dikali diferensialkan terhadap P lagi ya, P dan dt. Jadi ini cara mengekspansikan persamaan diferensial. Maka V ya, KDR dt itu tak lain adalah V ya. Ini tuh adalah V ya, ini tuh adalah V. Ya, kalau jarak per waktu kan, makanya ditulis di V kali P tambah R dp dt. Oke, kemudian 1/m M kali V ya. 1/m M kali V kali P ditambah R kali dp dt sama dengan 1/m. Nah, ini tuh tak lain juga adalah P ya. Nah, jadi ini untuk dapat persamaan ini sebenarnya ini manipulasi ya, manipulasi matematik. Jadi 1/m itu kali M
ya. Ini kan sama halnya dengan V saja ya, V saja ya. Seperti persamaan ini kan ini kita mau pecah, ada faktor M-nya ya, kita kali 1/m, kali M per M ya. Ini sebenarnya kali M per M, M-nya masuk ke sini ya. M-nya masuk menjadi pengali daripada V-nya. Kemudian ditambah R cross dp/dt atau R kali dp/dt, maka diperoleh persamaannya sama dengan 1/m kali P ditambah R kali dp/dt ya. Nah, karena perkalian silang vektor yang sama hasilnya 0, maka suku pertama di ruas kanan hasilnya juga 0 ya. Suku kedua di ruas kanan adalah perkalian silang vektor posisi dan gaya. dr dt R kali P sama dengan R kali V. Maka diperoleh bahwa tau itu sebanding dengan d dt dikali R kali P. Dalam notasi skalar bisa juga dibuat dalam bentuk bahwa L itu sama dengan R P sinus theta. Lanjut tentang momentum sudut dan kekekalannya ya. Jadi analogi juga dengan momentum linear kemarin. Jadi sebuah benda ini misalnya sumber rotasinya, kemudian ini bendanya bergerak dengan lintasan sepanjang ini ya. Maka jika kita uraikan bahwa P-nya itu ini momentumnya ini, sudut yang dibentuk terhadap sumbu putar adalah theta. Nah, jika momen gaya yang bekerja pada suatu sistem 0, maka diperoleh bahwa delta L per delta T sama dengan 0. Hubungan ini menyatakan bahwa momentum sudut bukan merupakan fungsi waktu ya. Nah, artinya momentum sudut bersifat kekal. Jika tidak ada momen gaya luar yang bekerja, maka momentum sudut bersifat kekal. Jadi sebagaimana diilustrasikan pada gambar. Apa aja sih aplikasi atau fenomena gerak rotasi di sekeliling kita? Yang pertama itu kekamping tuh ya. Ini tuh diputar ya. Kita harus putar dulu ini agar tombol ininya masuk, pintu bisa terbuka. Ini penguncinya sebenarnya yang buat dia tertahan pintu tersebut. Itu juga fenomena gerak rotasi. Kipas angin ya, berputar-putar. Kalau kita kepanasan memasang kipas angin, dia berputar-putar untuk membangkitkan menggerakkan angin di sekitarnya. Nah, itulah yang bertiup-tiup ke kita sehingga terasa sejuk. Jam dinding ya, jam dinding dalam sehari berputar 24 jam, dia berputar 360 derajat ya. Ya, dari titik 10 ini. Nah, ini juga fenomena gerak rotasi. Mobil ya, ban mobil yang terhadap jalan ya, jadi berotasi juga. Komedi putar. Nah, jika kalian suka naik komedi putar, maka itu gerak berotasi juga ya. Oke, itu tadi penjelasan tentang gerak rotasi ya, dinamika gerak rotasi dan beberapa contoh aplikasi yang atau fenomena gerak rotasi yang bisa kita amati di sekeliling kita. Terima kasih atas perhatiannya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.